السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمال من خزائن جوده التي لا تحصى. أحمده سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يحمد ويشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وجعل لكل شيء وقتا وأجلا وقدر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك الفتوح آمين والمنوح آمين والرسوخ آمين وتوبة النصوح آمين وصلح الجسد والروح آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, para habaib, kepada juga yang kami banggakan seluruh para imam dan guru-guru ngaji, wabil khusus kepada Ketua Masjid Baitus Safar, kepada beliau Bapak Ustadz Haji Hamzah ya. Siapa? Tapi mana beliau ketuanya? Oh, beliau. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada beliau yang mewakili KUA Kecamatan Pontianak Barat, kepada beliau Ustadz Ahmad Busiri. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah sekalipun nama bapak dan ibu tidak kami sebutkan, tidak pernah sedikit pun mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai seluruh kerajaan alam semesta ini. Dialah Allah zat yang menggenggam setiap roh dan jiwa. Dialah Allah zat yang maha mengatur peredaran darah yang ada di tubuh kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa mengatur detak jantung kita di setiap detik dan setiap menit yang kita lewati. Dan dialah juga Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui di mana kita dilahirkan dan di mana kita akan diwafatkan. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kita kesempatan bersama-sama, ringan langkah kaki kita, gampang hati kita ini untuk menghadiri hari lahir Maulid baginda sebesar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama-sama, mudah-mudahan wasilah hadirnya kita pada malam hari ini semoga menjadi asbab Allah ampunkan dosa kita, amin. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, amin. Allah ampunkan dosa kedua mertua kita, amin. Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, amin ya rabbal alamin.
Semoga hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya dijadikan keturunan soleh solehah. Semoga saudara kita dari Palestina diberikan kemenangan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, sungguh beruntung kita menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nikmat menjadi umat Rasulullah ini didambah-dambakan, diharap-harapkan, diangan-angankan oleh umat sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita alhamdulillah, begitu kita lahir ke pentas dunia, langsung Allah berikan kita titel sebagai umat beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku sobat baginda Rasul, yang perlu kita tanyakan, apakah Rasulullah mengaku kita sebagai umatnya? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, apakah Rasulullah mengaku cinta kepada kita ataukah tidak? Perkara cinta atau tidak kepada baginda Rasul memang ke setiap muslim yang bersyahadat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dititipkan oleh Allah rasa rindu mushtaq kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bu, Ibu, Ibu, Bapak, suatu bapak tak cenah. Bu, Pak, siap enggak dengan ceramah saya 2 jam? Alhamdulillah siap, ya. Siap 2 jam? Karena ceramah ini Pak Bu, sehebat apapun yang tausiah, sehebat apapun materi yang disampaikan, kalau udah kena 2 ini, itu tidak konsentrasi. Pertama mata ngantuk, yang kedua perut. Nah, itu kan ibu jawab betul kan? Mata ngantuk, perut lapar. Maka ceramah tidak perlu panjang-panjang. Karena kalau panjang ceramah ini, panjang segitu kah, pendek segitu kah. Jadi panjang pendek itu sama aja ceramah. Yang penting isi ceramahnya. Paham? Paham? Maka Pak Bu, kenapa setiap maulid, di mana-mana maulid peringatan mesti dibacakan salawat? Ada yang membaca, kalau orang tua kita dulu tempo dulu Pak Bu, dibaca Syaraful Anam. Biasanya Pak, begitu besok maulid, malam ini udah mukulkan betahtim sampai subuh. Sekarang dulu. Kemudian kalau tidak dibacakan Syaraful Anam, dibacakan Maulid Al-Barzanji. Kalau tidak dibacakan Al-Barzanji Pak Bu, dibacakan Maulid Diba. Nah yang tadi itu kita Fahtazal Arsyu Daraba Wastibisyara, itu Diba. Ada yang membaca Maulidul Habsyi Simtud Durar, ada yang membaca Maulid Diyaul Lamik, ada yang membaca Maulidul Azam, dan ada yang membaca Maulid selain yang kami sebutkan kitabnya tadi. Semuanya Pak Bu dalam pembacaan rawi, pembacaan semuanya itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, dan sejarah Rasulullah dibacakan setiap peringatan maulid. Alhamdulillah, cuman kan rawinya dibaca dengan bahasa Arab gitu kan. Ya, rawinya dibaca dengan bahasa Arab. Kalau di kampung-kampung biasanya Pak Bu, begitu kita berhatur hari itu biasa diterjemahkan. Nabi Muhammad ana Abdullah. Ibu, bahkan bukan sosok Rasulullah saja yang hebat, tetapi ibu baginda Rasul yang mengandung beliau seorang wanita yang sangat luar biasa. Sampai-sampai disebutkan begitu beliau mengandung Rasulullah tidak pernah merasakan sakit. 9 bulan 10 hari Pak Bu. Umumnya wanita apabila ngidam, dia pengennya kayak macam-macam. Musim durian, mintanya
musimnya musim rambutan misalnya lang, musim langsat mintanya lenggeng, musim lenggeng mintanya apa yang masa-masa mula? Lambai, tuh kan? Sampai-sampai bawaan ngidam itu semacam itu. Mohon maaf. Ada seorang ibu kadang-kadang ngidam sampai buruk bantalnya, tak bangun-bangun, betul nggak? Betul nggak? Bawaan ibu ngidam itu Pak muntah, tidak main-main muntah Pak Bu. Begitu lihat makanan masuk ini Pak muntah, lihat apa buah ini Pak muntah, tidak enak semua. Terus saya bertanya, Bu, Ibu, ada tak seorang wanita apabila ngidam melihat duit muntah? Ada tak? Ada tak? Tolong jawab sejujurnya, tiada dusta di antara kita. Ada. Kalau hamil Pak jembet di bawah lagi, makin anuk lah dia muka. Bawaan wanita hamil itu semacam itu Pak. Maka orang-orang tua kita tuh Pak, begitu seorang wanita itu ngidam, seorang istri ngidam tuh Pak Bu, diusahakan apa keinginan diturunkan. Dia mau makan apa saja ikutkan. Kenapa? Asal dia mau kepengen durian, tak kita berikan durian. Dikhawatirkan begitu anaknya lahir, beliau karena tidak keturutan. Ibu baginda Rasul Muhammad SAW sama sekali Pak Bu tidak pernah merasakan ngidam sebagaimana dirasakan oleh wanita-wanita yang sedang hamil. Sampai-sampai Pak disebutkan di Syirahul Anam itu, ibu baginda Rasul itu Pak, dari bulan pertama sampai bulan ke-9 mimpi kedatangan para nabi, mimpi kedatangan para rasul. Disebutkan bulan pertama mimpi kedatangan Nabi Adam, bulan kedua mimpi kedatangan Nabi Idris, bulan ketiga mimpi kedatangan Nabi Nuh, bulan keempat mimpi kedatangan Nabi Ibrahim, bulan kelima mimpi kedatangan Nabi Ismail, bulan keenam mimpi kedatangan Nabi Sulaiman, bulan yang kedelapan mimpi kedatangan Nabi Daud, bulan ketujuh bulan ke-8 Nabi Daud, bulan ke-8 kedatangan Nabi Isa, bulan yang ke-9 kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi ini datang dan tidur ibunda baginda Rasul berpesan, hai Aminah, ingat apabila lahir kelak yang kamu kandung ini seorang anak yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh alam semesta, apabila lahir ke laki-laki berikan dengan nama-nama Muhammad. Berikan nama dengan nama Muhammad. Secara syariat Pak, yang memberi nama beliau ada kakek beliau Abdul Muttalib, tapi pesanan nama sudah diberikan oleh Allah daripada mimpinya ibunda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu yang dapat kita ambil Pak, apa? Beri nama anak kita ini dengan nama-nama yang baik. Jangan begitu beri nama Muhammad, sukanya menjudi. Beri nama Muhammad suka nyabung ayam. Kalau nama Muhammad suka nyabung ayam, itu ganti dengan nama Muhammad, kasih nama saja Mat Jagger. Jaga nama Pak. Maka orang tua kita dulu Pak begitu Pak melahirkan, datang kepada ulama, datang kepada kiai, datang kepada ustaz, minta nama. Tapi itulah masyarakat kita Pak. Kadang-kadang begitu kita kasih nama yang baik, dia bilang tidak keren, udah umum. Beri nama, katakan Abu Bakar, ada nama yang keren sedikit tak? Beri nama Usman, tidak keren, kasih nama John Frankie. John, ada tak nama John Frankie? Tak ada kan? Kalau ada kasih tahu saya Pak, takut saya Oscar ni. Kalau kasih nama John Frankie, hidung mancung, kulit putih, cocok. Ini udah hidung tuh pesek. Yang lahirnya tak ganteng, namanya luar biasa, pokoknya jelek. Maka mengasih nama itu pada hakikatnya untuk doa. Untuk doa Bapak Ibu sekalian. Kita
panggil anak tuh Pak Bu, itu doa. Maka mohon apa? Orang tua kita dulu tidak pernah Pak memanggil nama anak dengan nama jelek. Tidak mau. Anak yang bodoh bagaimanapun dia tak panggil bodoh itu anak. Ya Allah nak, pintar benar kau ni. Tapi apa satu kau tidak tahu memang betul raya memang begitu lah. Orang tua kita menggunakan kata betul raya. Betul tu Pak. Itu mana yang dalam. Mana yang sangat luar biasa. Betul raya, tambah lagi raya. Ada gaya raya ni. Betul raya. Supaya anak bagaimanapun setiap kita panggil Pak Bu, itu akan menjadi doa. Maka datang ke Ustaz, nah kasih nama tu Pak. Tinggal kita tambah Abdul. Semua kan paling senang nama yang ada nama Abdul, hamba. Apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada. Tinggal kasih nama Abdurrahman, Abdur. Ada nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih nama anak Al-Amin. Enak. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kasih nama anak Abdul Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasih anak nama Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kasih anak nama Mustaqim. Kalau bapak ibu ngasih nama anak dari Fatihah, anaknya ada 7, begitu manggil satu kali panggil ya. Al-Fatihah, datang semua. Panggil Al-Fatihah, datang semua. Maka kasih nama-nama yang baik Pak. Kasih nama yang baik. Mohon maaf Bu, apalagi seorang ibu, ya Allah. Seorang ibu itu, panggilan ibu sebagai doa untuk anak-anak. Kita kata al-jannah itu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ada prioritas yang diberikan oleh Allah bagi seorang wanita, bagi seorang ibu, bagi anak-anaknya. Maka hati-hati Pak Bu, hati-hati. Jangan sampai kita lupa anak. Mudah-mudahan kau kena tangkap buaya. Kena tangkap buaya kena kita yang susah. Tapi ya, sebut anak kita semoga bertuara itu. Nah itu Pak. Maka Rasulullah itu Pak, begitu dikasih nama Muhammad, pelajar untuk kita kasih nama anak dengan nama yang baik. Kedua Pak, baginda Rasul begitu lahir ke dunia, ya, sajidan syakiran. Sebutkan suatu sujud. Umumnya anak dilahirkan Pak, dia terlentang, tapi Rasul sujud Pak. Begitu lahir sujud, sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah yang pantas dikata sujud kecuali beliau, baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua kita ambil apa Pak Bu? Pelajaran yang kedua kita ambil bahwa begitu anak kita lahir, kenalkan mereka dengan kalimah-kalimah yang baik, kenalkan mereka dengan Allah, kenalkan mereka dengan Rasulullah. Maka begitu anak lahir, laki-laki dan perempuan, sunnah untuk diazankan, sunnah untuk diqomatkan, diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan ya, kalau bayi itu lahir, azan pelan-pelan, dan kita azan manggil orang sembahyang, salat. Kalau kita orang azan itu kita panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak tak suara saya? Enak suara saya yang ceramah atau enak suara yang selawat tadi? Jawab sejujurnya. Asal ibu bilang suara saya jelek, saya berhenti ceramah. Intonasi ada pelan-pelan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Diazankan. Sudah digambarkan baginda sujud, Pak, kenalkan dengan Allah, diazankan. Maka kita mohon maaf Pak, kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, ajarkan anak-anak kita pendidikan agama terlebih dahulu. Maka tadi saya ceramah Pak, saya tadi ceramah di Aston, saya bilang seorang tua nanti dia baru sadar setelah meninggal
Di situ dia baru sadar betapa kita ini butuh anak yang soleh-soleh. Berhasil pendidikan dunianya, hebat Pak, punya titel segala macam, nol agama, gagal kita mendidik anak kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Tapi ini anak soleh-solehan ini Pak, harus kita mulai dulu. Kita harus jadi soleh dulu. Seorang ayah menjadi panutan anak, dia harus soleh dulu. Seorang ibu untuk membantu anak yang soleha, dia soleha terlebih dahulu. Contoh masjid sini Pak, begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Enak tak suara saya ini? Ini baru kena air putih, belum kena air kopi. Kena air putih tak masih segar ni. Apa yang kena air kopi? Bukan saya minta anda, jangan banyak-banyak. Ini banyak air putih saya ni. 1, 2, 3 botol ni. Yang gelas 4, 5, 6. 6 botol kau saya minum ni Pak. Tak selesai selama ni. Dia punya kuih buah tu, ada buah pisang, ada anggur, ada lengkeng, ada jorok. Nama kuih tu subhanallah Pak. Ada kuih baulu, ada kuih apa tu satu. Banyak. Ini saya tak mampu makannya ni, tak mampu saya. Tak mau saya. Tapi kalau dibungkuskan balik saya mau. Subhanallah Pak. Kembali Pak. Ya. Maka perlu Pak, kita sebagai orang tua ini Pak, mohon maaf, tinggalkan anak-anak kita ini untuk menjadi generasi penerus Islam. Maka Bapak bersyukur kepada Allah. Dikala kita maulid semacam ini Pak, banyak anak-anak kita ini. Kita harus bersyukur. Dia nak menggila, dia nak berdoa, biarkan di masjid ketimbang dia menggila di luar. Muhammad Al-Fatih mengatakan Pak, kenapa? Kalau seandainya di satu daerah di dalam masjid masih banyak anak-anak kecil, masih banyak anak-anak pemuda, maka yakinlah daerah tersebut akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang akan kita harapkan. Karena kita akan berangkat, yang kita tinggalkan anak kita ni. Dia bergurau teriak sana sini. Memang ini Pak, memang ini wirid mereka. Ini begini kau wirid kita ni. La illallah, la illallah. Itu wirid kita. Wirid mereka dia tak begini ini. Lari sana, lari sini, sana sini. Tapi asal dia kenakan anak kanan, senyaplah dia. Nah, kita ke sekolah senyap. Ini anak-anak kita Pak, generasi harus kita siapkan. Mohon maaf Pak, kadang-kadang mohon maaf. Tadi Pak, saya begitu di Aston tadi. Kami ada sama Habib Syafi'i tadi. Habib Syafi'i sama Hasan Sudin. Apa kata beliau ini? Ustaz, sekarang ini mana-mana masjid susah cari remaja masjid. Sini ada tak remaja masjid? Tolong jawab sejujurnya. Kalau tak ada bilang tak ada, ini kita di masjid ni tak boleh bohong ni. Ada tak remaja masjid? Ada Pak? Alhamdulillah. Banyak masjid sekarang ni Pak, remaja sudah tak ada. Yang berat ini kata mohon maaf Pak, yang berat masjid ni kadang-kadang yang azan dia enggak, yang qomat dia enggak, yang jadi imam dia enggak, yang baca doa dia enggak, yang diceritakan orang dia enggak, yang bersihkan masjid dia enggak, yang ngaji masjid yang kena fitnah orang sakit bos masjid ni Pak. Orang ni mohon maaf Pak, karena pada protesnya orang tu banyak protes. Apa sih dia ngajar tak ada orang lain apa? Tak ada orang lain apa yang ajar dia asli dia ya? Kalian Tuhan kenapa kau tak tolong? Tengok kalau sejadi malam pula sama dia. Bukan gampang Pak. Ya Allah, coba kalau seandainya Pak subuh-subuh yang ajar anak-anak muda. As-salatu khairum minan naum. Oh, semangat. Oh, siapa yang ajar tu? Enak suaranya. Kalau tua-tua kesian, udah tua, bosok, hujan lebat, mesek. Terus anak muda kemana? Kemana anak-anak mudanya? Maka Pak, harus kita syukuri Pak, anak-anak kita ada maulid ini. Maka sebegitu ada anak-anak masih harapan. Maka harus disyukur Pak. Begitu di tengah-tengah kita nih Pak, komplek kita nih ada masjid ini, Bapak betul-betul jaga masjid, insya-Allah keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu. Anak-anak kami Pak peserta tanding silat, anak pondok kami dari Arahim. Kami itu Satria
kuda putih. Ikut tanding di GOR. Saya pesan, alhamdulillah anak-anak, habis tanding di GOR, asal maghrib numpang sini. Wiridnya cuma sampai isya kadang-kadang. Itu baca Al-Qas, baca Haddad, baca Sakran, baca Nawawi, baca Waqi'ah, selesai balik ke sana. Menang. Sekarang kita jual buku yang penting menang. Jadi Pak, Bapak syukuri. Kadang-kadang mohon maaf, di komplek kadang-kadang ada orang dengan suara aja tak suka. Mohon maaf, bukan kompleks ini, bukan kompleks sana. Kompleks ini alhamdulillah. Tak jauh beda, kali. Asal punya aja mengisau ya, asal mengisau ya. Allah payah benar gitu segala macam itu dan Allah harus kita syukuri. Maka tidak ada Bapak Ibu sekalian di satu tempat, di satu daerah yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah kecuali di daerah tersebut, di tempat tersebut daerah dijaga oleh Allah dari syaitan yang akan menggoda mereka. Maka syukuri Pak bahwa itu ada al-masjid ini. Kami teruskan lagi. Rasulullah lahir sujud, kasih pendidikan agama kepada anak-anak kita Pak. Dan begitu kita ngasih pendidikan agama kepada anak kita, kami ingatkan kembali, semuanya kami ingatkan. Jangan begitu kita nih Pak untuk menyekolahkan anak, kita matematika. Mohon maaf, begitu anak bisa bahasa Inggris, what is your name? My name is Mikey. How are you? Yes, you how? Apa gampang suka dia, tapi suka dia. What are you? Yes, you how? How? Mana di bahasa Inggris how? Bangga kita Pak, 1 bulan lesnya, oh luar biasa lesnya. Tapi begitu TPA, begitu ngaji, mohon maaf, guru ngaji naik TPA 50.000 naik 100.000, sekampung nak pindah Ustaz. Betul lah? Padahal 100.000 belajar untuk sebulan. Allah Akbar. Dan itu bekal untuk kita. Bekal untuk kita menghadap Allah. Rezeki yang kita dapatkan untuk anak kita. Yang kita ajarkan mereka ngaji, kita ajarkan mereka di hal-hal yang bermanfaat. Maka kami ingatkan Pak, tolong jaga guru ngaji tempatan kita. Jaga ustaz sekitar kita nih. Mohon maaf, saya selesai ceramah sejam saya balik. Mohon maaf Pak. Kadang begitu ustaz tuan dan menulis samruk dengan mulianya. Ustaz tempatan guru sekitar sini, imam-imam tak dihargai. Ustaz doang di dalam dimuliakan, luar biasa. Ustaz kayak saya ceramah balik. Imam, ustaz sini 24 jam di dalam masjid imam. Maka hargai mereka, tempatkan mereka di hati kita Pak. Apalagi ngurus masjid ni, Allah, ngurus masjid ni berat. Iblis macam-macam goda kita. Iblis ni Pak goda kita ni Pak, melawan aliran darah kita. Inna syaitan la ya'umu bagi ada macam dam. Syaitan ni Pak menggoda cucu Adam melalui aliran darah. Seorang punya ilmu Pak, dia digoda. Digoda dia. Sombong apa tidak dengan ilmunya. Maka Pak, disitulah butuhnya kita ilmu. Maka Syekh Ibn Rushd mengatakan apa disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau bahasa pondoknya wa kullu man, adapun siapa saja. Adapun siapa saja orang bi ghairi ilmin, dengan tanpa itu ya'malu, melakukan siapa man, a'malu, adapun amaliyah yang man itu mardudatun, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Kita nih Pak Bu, setiap kita melakukan ibadah apa saja Pak Bu, kita butuh ilmu. Kita sholat, kita butuh ilmu. Kita bertransaksi apa jual beli Pak, itu harus ada ilmunya. Inilah ilmu yang wajib kita tuntut seketika. Ilmu yang wajib kita tuntut seketika adalah ilmu yang memang kita butuhkan. Kita mau sholat, kita selalu butuh ilmu sholat. Maka jangan tinggi-tinggi loh, kadang sholat Pak, ahli rambutnya macam-macam model. Di Pontianak, mohon maaf, karena kita di MUI. Di Pontianak, mohon maaf, kalau udah kena ngaji tasawuf, ngaji tepekok, penuh Pak. Tapi begitu ngaji fikih kosong. Apa dibilang itu ngaji kulit? Kita kalau masyarakat, mereka hakikat makrifat itu siapa aku, siapa kau. Syariat yang terbantah dan baru. Ngajar syariat, ngajar fikih masa-masa bentah. Sesuatu
azan berkumandang. Dia santai saja. Begini. Dosa Pak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosa udah. Ini sholat makrifat. Ya, mah. Udah tak mau sholat mati masuk surga. Memang surga milih bapak datuk dia kan? Memang ada rukun, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat dan makrifat. Bagaimana itu zikir syariat? Bagaimana itu zikir tarekat? Bagaimana itu zikir hakikat? Bagaimana itu makrifat? Betul, kita perlu Pak, nama kita belajar di kelas. Tapi genahkan dulu nih. Kita mau sholat, genahkan taharah kita. Bagaimana cara kita beristinjak, bersuci? Genahkan dulu. Setelah kita bersuci, Pak, apa yang harus kita pahami? Oh, ini belum bersuci tentang bagaimana kita bersuci di hal besar dan kecil. Tiba-tiba bersuci tentang yang penting kita sucikan batin kita, zahir batin kita. Minallah billah billah, dari Allah, karena Allah, sebab Allah, kita karena Allah. Semua. La haula wala quwata illa billah. Pak, kita kan tahu ulama-ulama yang terkenal di Kalimantan Barat. Kita tahu Pak siapa Ustaz Abdul Ghani Mahmud. Kita tahu siapa itu Ustaz Mulis atau Sejarah Al-Farah. Kita tahu siapa itu Guru Ismail Mundu bin Abdul Karim. Kita tahu siapa itu Ustaz Ismail Jabal, Ustaz Ismail Bone. Kita tahu siapa itu Habib Salah Al-Haddad. Kita tahu siapa Habib Muhammad Ridho bin Yahya. Kita tahu siapa itu Guru Haji bin Haji Basim. Kita tahu semua Pak, subhanallah. Mereka semuanya Pak, pertama mendasarkan kita Pak dengan apa? Dengan makam-makam syariat. Cuma tidak boleh gak, oh kita syariat aja lah, jangan naik kelas. Tak boleh gak? Tidak boleh juga. Oh gitu nih syariatnya tidak perlu perlu kita naik kelas, itu perlu. Kita sekolah pengen naik kelas, tapi naiklah kelas dengan cara kita nih Pak, mengikuti aturan bagaimana cara kita untuk naik kelas. Hati-hati Pak, ya Allah. Kemarin kan terbongkar Pak aliran yang sesat menyesatkan kemarin itu. Hei bos Kalimantan Barat Pak. Begitu kami didatangi Pak, ada orang yang buat lapor kita datang, kami dapat rangka Pak. Itu ngetok kening saya Pak, terkejut saya. Dia mendapat kalam turun yang Allah berikan kepada dia. Terkejut saya Pak. Saya terkejut. Ini kemana orang kok bisa semacam itu? Mohon maaf Pak Ibu, kok bisa semacam itu? Hati-hati Pak, hati-hati. Maka kadang-kadang begitu mengaji tentang majelis ilmu, majelis apa Pak, mohon maaf Pak, dulu ulama kita Bapak itu nih Pak. Dulu Pak, mohon maaf dulu. Itu ditanamkan kepada kita nih Pak, syariat dulu. Setelah itu Pak mau masuk apa namanya? Masuk zikirnya, berimbang. Begitu berimbang, nah kenapa tidak Pak juga? Kita sholat nih, seolah-olah kalau kita sholat begitu, hati saya menghadap, tubuh saya menghadap Baitullah, hati saya menghadap Baitul Ma'mur, rahasia menghadap Allah Subhanahu. Dia bicara begitu, seolah-olah kalau tak pakai begitu tidak sah. Seolah-olah. Kita kan begitu syariat, mohon begitu syariat, tubuh kita istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Contoh gini, contoh. Kita sholat Pak, tubuh kita menghadap kiblat. Tiba-tiba begitu kita sholat baca surat katakan sajadah. Biasa sajadah itu Pak, orang pakai papan tulis tuh. Sebelah sini besar. Itu kan kadang Pak begitu. Om la yastakbirun, Allahu Akbar, sujud. Begitu bangun, sami Allahu liman hamidah, tatajafa junub. Terima sini, dia mau putar lagi nih. Udah. Dari dia begini, lalu begini, makmum ke sana. Itu gimana model itu? Jika kamu tidak menghadap kiblat tidak sah. Oh, kita menghadap. Wa aina ma tuwallu fasammu wajhullah. Di mana saja kau hadapkan wajah, di situ ada Allah. Itu mah Quran betul. Di mana kita di situ ada Allah. Maka Pak Imam Syibli mengatakan di adab kalau Anda takut dengan binatang buas, harimau yang akan menerkam, ular yang akan menggigit, takut binatang buas, lari Anda ke binatang buas kalau Anda takut kepada binatang buas. Tapi jika Anda takut dengan Allah, dekati Allah. Takut kepada Allah, dekati Allah dengan apa? Dengan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan Pak, Rasulullah sampai bengkak kaki Rasulullah itu meninggalkan sholat. Sujud Rasulullah hebat, berdiri Rasulullah begitu lama. Kalau kita mama Pak, kalau kita sholat nih Pak, kita pakai kuliah kulhu dan kita kan kul. Surah kita pakai kul. Kan ini kan makmum. Kuliah kulhu. Asal imam begitu sholat pakai surah panjang,
Jangan harap itu doa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini tak pernah imam ini. Tak pernah imam ini. Pakai surah panjang, Pak. Pakai surah panjang. Bapak Ibu sekalian, maka kata Rasulullah, kalau kita berjamaah, ya ngimami, idza amma hadukum falyukhaffif, kata Rasulullah. Pengimami yang pendek-pendek saja, ringan-ringan. Tapi apabila kau sedih, falitawil masya, kata Rasulullah. Kalau kau sedih, panjangkan, tidak apa-apa. Kecuali jemaah khusus. Oh ibu, sabar bapak, jemaah khusus ini atau masjid apa nama tadi, Nurul Jannah, katakan masjid besar. Begitu biasanya memang di masjid tahu, oh biasa jemaah ini tahu surah panjang, loh tak apa-apa bagus. Kalau jemaah memang tahu jemaah khusus, tak apa-apa. Tapi kan jangan enggak sombong asik kuliah dulu ganti-ganti lah. Ya. Tapi tidak masalah, biarkan pendek tapi betul. Jangan kita panjang ngalor ngidul, tak betul. Imam bingung kalau kita salah surah panjang. Dia kalau di belakang apa? Kau ada? Jangankan Pak imam berkuliah terbalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la a'bud lakum a'bud. Kalau kita kayak begini Pak, makmum belakang sering ingatkan kita, jangan surah panjang, surah pendek karena kita bisa kebablasan. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kadang-kadang mohon maaf. Kadang surah pendek, keluar kadang kita bisa terlupa. Itulah manusia. Maka untuk sahabat semua ini Pak, ikuti dengan cara Rasulullah SAW. Maka di situ Pak pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita ngaji dari situ. Sampai baca sunni Pak, pengasuh pondok muassis, pendiri pondok pesantren Peloso mengatakan apa kata beliau? Afdhalul thariqah at-ta'lim wa ta'allum. Sebaik-baiknya thariqah itu belajar dan mengajar. Sampai Rasul mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, kata Rasul. Sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Maka guru-guru kami pesan sekali, ngaji dan ngaji maksudnya Pak, ngaji Quran iya, ngaji kitab iya, ngaji hukum iya. Kenapa? Agar hidup kita ini akan terarah. Dan itulah Pak Bu yang memang sudah digariskan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Pak kita akan melaksanakan cara kita sujud kalau kita tidak belajar tentang ilmunya. Kemudian baginda Rasulullah SAW, begitu dilahirkan disebutkan tuh khuliqata mubarra'an an kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Rasul itu begitu aib ganteng, wajahnya luar biasa, bercahaya. Pak Ustaz, ganteng Nabi Yusuf apa ganteng Rasulullah Nabi Muhammad? Ganteng Nabi Yusuf apa ganteng Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ustaz dalam sejarah kan Nabi Yusuf ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf tidak akan pernah mengalahkan kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Rasulullah ka'annaka khuliqta mubarra'an an kulli aibin. Ya Muhammad, kau diciptakan oleh Allah seolah-olah yang Maha Kuasa punya cacat, kau tidak mempunyai kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasha. Kau ini Muhammad dilahirkan kepada dunia seolah-olah mau kamu bagaimana Allah akan ikutkan. Saking hebatnya sosok beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang tua gitu Pak biasanya apabila perempuan itu 7 bulan biasanya baca surah Yusuf, surah Maryam, surah Yusuf, surah. Harapan orang tua ini kalau lahir laki-laki gantengnya kayak Nabi, apabila lahir perempuan cantik kayak Siti. Pak, Bu, bukan masa ganteng itu keturunan. Ganteng itu keturunan. Kalau bapaknya ganteng, emaknya cantik,
yang keluar mesti. Nah, kalau bapaknya jelek, emaknya jelek, yang keluar. Nah, tuh. Ini kadang-kadang Ustaz kami sudah baca surah Yusuf, sudah baca surah Maryam, tapi kenapa begitu lahir anak saya macam ini ya? Memang jadi jelek. Bukan masalah Qurannya, bukan. Qurannya bagus. Kan baca surah Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan akhlak anak saya kayak Nabi Muhammad. Lahir laki-laki, mudah-mudahan anak Nabi Yusuf, perempuan, mudah-mudahan kayak Siti Maryam. Mohon maaf, akhlak semua penting dalam rumah tangga kita, ya Allah. Apa kita sekarang? Dulu Pak Subhanahu, pendidikan orang tua kita, maaf. Begitu ada tamu datang ke rumah kita tamu, Pak. Orang tua kita jelaskan mata, kita lari ke dalam. Lari ke dalam. Anak sekarang, balik ke Allah. Coba Pak. Ini Pak. Ini kondisi kita sekarang, Pak. Akhlak anak kita, mohon maaf. Akhlak anak kita ini Pak banyak terbentuk dari media, Pak, mohon maaf. Maka disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa yang paling banyak menggunakan handphone itu adalah Indonesia. Yang paling banyak menggunakan. Jadi akhirnya Pak, karakter anak kita Pak terbentuk dengan medsos. Medsos ini Pak, hati-hati begitu macam-macam model. Ngeri saya. Orang mau cepat terkenal, Bapak, mohon maaf. Orang mau cepat terkenal, Pak. Bapak mau terkenal, siapkan tim media Bapak, masuk YouTube, masuk apa? Masuk TikTok, masuk Facebook, dan diam yang belum percaya. Masuk di Twitter, Bapak beli alat, viralkan, viral. Rasulullah SAW pada saat itu Pak, tidak ada medsos Pak, tidak ada YouTube, tidak ada Google, tidak ada TikTok, tidak ada Twitter, tidak ada apa yang dalam? Instagram tidak ada. Tapi subhanallah, sosok bagi Rasul dikenal seluruh dunia. Kenapa? Memang Allah sudah mengenalkannya. Maka Pak, Allah, hati-hati Pak, hati-hati. Bahkan Pak disebutkan, mohon maaf, dulu perceraian dan rumah tangga, mohon maaf. Perceraian rumah tangga dan apa keluarga kita dulu itu masa ekonomi, masa keluarga bercerai, masa ekonomi. Sekarang bukan masa ekonomi, iya, salah satunya ekonomi. Yang paling banyak perceraian itu gara-gara handphone, medsos. Maka saya pesan, Bu, Ibu, apa ada suara ini? Bu, Pak, bisa situ Bapak nih, Bapak lagi semangat nih. Maka Pak, kalau seandainya Bapak punya handphone, jangan pakai PIN. Betul nggak Bu? Apa bagi pindah ATM, kasih istri kita. Betul nggak Bu? Betul nggak diri? Kita boleh nggak ngomong lagi? Subhanallah Pak, maka hati ya Allah. Bu, bukan saya pengaruh. Kalau suami pakai handphone udah pandai bertapuk-tapuk. Begitu tidur simpan selari panjat. Ustaz dia bilang, semenjak suami saya ikut pengajian, khusyuk, suka buka itu apa handphone. Pengajian buka. Apa sih dibukanya Bu? WA. WA. Jadi pokok hajin soal pokok orang dia WA terus. Ibu tahu nak WA tahu tak? Bu, ibu tahu WA nak? WA itu artinya wanita andalan. Banyak apa? Banyak Pak gara-gara handphone Pak, ngeri sekarang. Ya Allah, ngeri Pak. Bukan kita tak boleh gunakan ini Pak, Bu harus tahu Pak. Jangan kita disibukkan dengan handphone sampai lupa masak, betul tak Bu? Sampai lupa belanja, sampai lupa ngasih uang belanja ke istri, pernah? Ibu ngasih pakai handphone, suami nanya, Bu kunci motor mana? Bukan diambil, kan dipakai mulut. Bu, sebenarnya resep ibu masuk surga Bu, hanya dua ya. Tugas ibu nih Pak, tugas perempuan dua ya. Bu, pertama dia taat kepada Allah, patuh kepada selesai. Kalau ibu taat kepada Allah, patuh kepada suami, surga.
pada. Kalau suami suruh nyuci, suruh belanja, suruh masak, kan selesai. Betul apa? Sampai Sayyidatuna Aisyah datang kepada Rasul, saya ini pengen nggak masuk surga, saya pengen ikut berperang ke medan perang. Kata Rasulullah, kalau kami Aisyah pengen, kenapa? Saya merindukan surga. Bayangkan seorang wanita soleha. Ya Aisyah, tugas kamu bukan untuk berperang jihad fisabilillah, wahai Aisyah. Dikala kau dalam rumah tangga, mengurus rumah tangga kamu, wahai Aisyah, kau urus suami, kau urus anak. Pada saat itu sudah dicatat oleh Allah sebagai jihad fisabilillah. Ibu di rumah, Bu, itu udah ibadah. Maka jaga betul-betul. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita di luar biasa. Jangan pernah kita sia-siakan kehidupan kita di rumah tangga. Cari ridho suami, Pak, mohon maaf, di dalam rumah tangga kita. Entah cari ridho suami di apa? Waktu nyuci pakaian, cari ridho suami waktu masak, cari ridho suami waktu nyuci. Diberikan oleh Allah. Maka di hukum Pak dijelaskan itu. Siapa saja seorang istri mencuci pakaian suami, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah sebanyak kotoran yang ada dalam bajunya. Bayangkan, bisa orang pesantren di kita ukur dirjen bisa. Seorang suami apabila seorang istri dia mencuci pakaian suami, maka dosanya diampunkan oleh Allah sebanyak kotoran yang ada di pakaian suami. Maka bapak-bapak balik nanti banyak-banyak kotoran pakaian. Dan hebatnya seorang wanita, satu waktu seorang wanita dia bisa ngerjakan 4 pekerjaan. Laki-laki tak bisa. Ibu-ibu sambil menyusukan anak sambil masak, bisa tak? Ibu-ibu sambil menyusukan anak sambil nyuci, bisa tak? Bisa tak? Ibu-ibu sambil belanja menyampaikan berita, bisa. Bahkan ibu-ibu, bukan ibu-ibu, kadang ibu-ibu begitu belanja sawis untuk ibu bisa buat jam 4 pasang. Bukan ibu-ibu sini, bukan ibu-ibu sana. Ibu Sungai Jawi, kalau ibu sini alhamdulillah tak jauh beda, ini kali. Jangan habiskan waktu kita di tempat-tempat yang justru menjauhkan kita kepada Allah. Belanja silakan. Selesai tugas Anda, balik ke rumah. Kenapa? Di rumah ada kewajiban harus diselesaikan. Apa? Jaga anak, jaga kehormatan keluarga, harus kita selesaikan semua. Begitu Pak. Maka mohon maaf Pak. Kadang ada orang adu, Pak Ustaz, gampang gimana doanya supaya bisa menundukkan istri. Bu, Pak. Ada ibu-ibu pengajian nanya, Pak Ustaz bagaimana cara menundukkan istri, menundukkan suami. Si suami bilang Pak datang, Ustaz bagaimana cara menundukkan istri supaya tak beleter. Saya tanya, Pak, istri itu belajar sebabnya 2 ya, tak banyak. Ini bukan pakai ilmu, 2 ya. Hah? Yang pertama, bapak tak pernah ngasih duit, dia belajar. Kedua, bapak senyatut kan tak pernah uji, selesai, habis. Maka bak istri, asal bapak kasih duit, bapak puji, udah selesai Pak. Dia suruh buat anak itu. Betul tak Bu? Ini istri minta duit dibelikan bedak minyak menem, bedak yang bertuku. Itu bedak main kok belum meninggal. Maka istri itu beli gambar di sistem mama. Bukan saya beli ibu dulu. Istri itu udah di rumah berpeluh-peluh, berkeringat-keringat Pak. Pakai bedak yang bertuku tu bawa pakai sebenarnya selesai hilang. Nah kita kan yang nikmati ini cantik istri saya, istri orang cantik kita suka istri kita, beli di permak. Betul tak Bu? Jawab semangat saya beli ibu ni. Betul tak? Betul ibu. Pak, sampai harus baiki jangan rumahku sudah. Bagaimana kita bentuk rumah tangga kita dan Pak Muhammad Pak? Kita jadi imam, jaga istri kita. Jaga istri kita. Semaksimal mungkin bagaimana kita jaga istri kita. Bagaimana cara kita menjaga istri kita? Kita harus menjaga diri kita. Apa yang menjadi kewajiban kita harus kita laksanakan. Apa tanggung jawab kita dari istri harus kita lakukan Pak. Harus kita laksanakan. Jangan sampai tugas yang memang kewajiban kita sebagai suami tidak kita pikirkan untuk keluarga kita. Maka sosok yang harus kita tuntun, yang harus kita contoh hanyalah beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam peringatan Maulid ini Pak, jadikan dalam rumah tangga kita contoh Rasulullah. Cara mendidik anak contoh Rasulullah.
Cara bertetangga contoh Rasulullah. Cara kita hidup dengan masyarakat contoh Rasulullah. Itu figur kita. Bagaimana Pak Rasulullah SAW Pak Bu cara menghargai tetangga? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kita bertetangga contoh mohon maaf. Kalau ada apa-apa, misalnya kita gedor rumah siapa? Dulu kita dapat keluarga Pak. Alhamdulillah, rumah kita kata kecurian, mesti teriak tolong. Kita mesti tetangga, maka kita bertetangga Pak Bu, jangan sampai kita ala tahu hidup bertetangga. Kadang orang bertetangga Pak ya, diundang nikah tak datang, diundang resepsi tak datang, diundang maulid tak datang, diundang Isra Mi'raj tak datang, diundang pengajian ikan tak datang, diundang karaoke tak datang. Pak, kalau dia tetangga diundang tak datang, kalau dia meninggal biarkan dia mandi sendiri, kapan-kapan sendiri, biarkan dia makan kuburan sendiri, berarti dia bangkit. Bagus. Hidup tetangga jaga, tetangga ayo Pak Bu jaga, maka bersyukur Pak. Alhamdulillah kita disatukan Pak di Masjid Baitul Safar ini. Tujuan kita kenapa? Untuk milad Rasulullah, dan tujuan kita untuk mencontoh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Pak sebentar ini akan ada manfaatnya, akan ada motivasi kita bersama, dan mudah-mudahan keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tak bisa panjang Pak, saya dilatih capek letih saya. Tadi pagi saya di Aston, setelah itu saya di Habib Alfian sampai jam 3 sore. Malam ini di sini, besok saya di Sungai Nyamuk. Sorenya saya besok Pak di mana sore? Di STKIP di mahasiswa. Malamnya lanjut lagi. Besok lusanya pagi saya berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta saya ke Thailand saya ke Malaysia ke Singapura. Itu pun kalau ada yang undang saya. Kalau ada yang undang saya. Kalau tak ada pasti saya. Tapi insya Allah besok selesai ada pemundangan di Sungai Nyamuk sama ngisi di STKIP. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli suama la haq rasul al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل لنا الله كل عسير فإن تيسير عسير عليك يسير يسر لنا يا الله أمورنا يسر لنا حاجاتنا أسلك بجاه بشير النذير اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا فعلا صغيرا في الناس كبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Qul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Tadi MC pakai pantun, saya pun juga pakai pantun. Enggak boleh kata pantun. Banyak hari, segala hari. Jangan cakep, saya tak mau cakep. Lawa. Banyak hari, segala hari. Tidak sama hari Jumat. Banyak nabi, segala nabi. Hendak sama Nabi Muhammad. Banyak bulan, segala bulan. Hendak sama bulan puasa. Banyak Tuhan, segala Tuhan. Hendak sama Tuhan yang Maha Esa. Tahu tak? Lupa apa saya tadi. Pergi haji ke kota Mekah. Tidak lupa ziarah ke Madinah. Alhamdulillah malam ini kita diberikan berkah karena memperingati maulidnya Rasulullah. Ikan kakap, ikan senangin. Cepat-cepat bercakap sebelum yang dalam kotak itu dingin. Ikan gendang-gendes, ikan jolong-jolong, ikan betutu, ikan bawal, ikan kakap. Itulah nama ikan-ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.